Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Zulina Ginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai statistik deskriptif data tunggal, khususnya 3 ukuran pemilihan yaitu mean, median, dan juga modulus. Nah, pada materi kali ini pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah kegiatan yang meliputi mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, dan juga menginterpretasikan data. Nah, secara bahasa lain juga kita sebut statistik deskriptif ini adalah metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan juga meringkas, dan juga mengumpulkan data agar lebih mudah kita pahami. Jadi, data yang awalnya masih mentah bisa kita olah menjadi informasi yang lebih jelas. Nah, dalam bidang kesehatan juga, data bisa berasal dari rekam medis, hasil pemeriksaan, dan juga survei. Maka, dengan statistik deskriptif ini, data itu bisa kita ringkas sehingga membantu kita dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu apa itu statistik deskriptif data tunggal? Kata kuncinya itu data tunggal. Tadi kita sudah membahas tentang statistik deskriptif, maka data tunggal itu adalah data yang belum kita kelompokkan dan biasanya itu ditulis satu persatu. Misalnya data lama rawat pasien ataupun jumlah kunjungan pasien. Nah, ciri-ciri data tunggal ini datanya itu tidak dikelompokkan, ditulisnya itu satu persatu, dan juga di data tunggal itu tidak menggunakan interval kelas. Data tunggal itu biasanya dianalisis menggunakan ukuran pembusukan data yaitu mean, median, dan modulus. Nah, dari itu mari kita bahas bersama-sama tentang mean, median, dan modulus ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang mean. Oke, mean. Mean ini mean, median, modulus mungkin sudah agak familiar kita dengar. Maka kita akan membahas secara mendalam tentang statistik deskriptif tentang perhitungan mean ini untuk data kelompok. Mean untuk data kelompok itu mempunyai rumus ataupun mempunyai perhitungannya. Cara kita perhitungannya itu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar itu adalah mean ataupun rata-rata, sedangkan sigma X itu jumlah dari seluruh data. N itu banyaknya data. Artinya di sini arti rumus perhitungan mean data kelompok ini adalah semua nilai data itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Contohnya nih, kita kasih tahu aja. Contoh sederhananya aja, jika kita ada data misalnya 2, 4, 6, maka untuk mencari mean-nya adalah kita pakai rumus X bar itu. Jadi X bar sama dengan X5X per N. X5X itu kan jumlah seluruh data, maka kita tambahkan seluruh data yang kita punya. 2 ditambah 4 ditambah 6. Maka 2 ditambah 4 ditambah 6 per N. N itu adalah jumlah N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data yang kita miliki ada 3. Maka kita jumlahkan di atas dibagi dengan 3, hasilnya itu adalah 4. Di samping itu juga, mean ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan mean ini adalah menggunakan semua data sehingga cukup representatif. Namun, kelemahannya itu adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim ataupun pencilan. Maka saya ulangi, saya tegaskan untuk mean, untuk kita ingat kembali bahwa rumus perhitungan mean data tunggal itu adalah X bar sama dengan sigma X per N. X bar sama dengan sigma X per N. Oke, sama-sama kita ingat ya. Selanjutnya kita bahas tentang median. Median ini adalah nilai tengah. Maka untuk data tunggal, pertama-tama kita harus mengurutkan data, karena di median ini sebelum kita masuk ke perhitungan, maka kita urutkan dulu data yang kita punya. Misalnya kita punya data 254, maka kita urutkan 245. Oke, begitu untuk pertama-tama. Maka untuk mencari posisi median itu, kita buat rumusnya itu N ditambah 1 per 2, di mana N itu adalah jumlah data. Maka
Di median ini juga punya dua rumus, dimana kalau untuk data tunggal yang berjumlahnya ganjil datanya, maka kita punya rumus yaitu ME sama dengan X N tambah 1 per 2, di mana N itu adalah median, X N tambah 1 per 2 itu untuk mencari posisi median data ganjil. Kalau misalnya nih kita nanti berjumpa dengan data yang benar, maka kita gunakan, kan biasanya untuk mencari nilai tengah misalnya ada tiga data, misalnya 1, 2, 3, maka kalau secara langsung kan bisa aja kita bilang kalau nilai tengahnya itu ada 2, maka kalau 4 bagaimana caranya? Kita gunakan rumus ini, yaitu ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 per 2. Oke, jadi itu dia untuk median, rumus mediannya. Kalau median ini juga punya kelebihan dan kekurangan sama seperti min sebelumnya. Kelebihan median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga lebih stabil dibandingkan min, terutama untuk data yang tidak merata. Kelemahannya itu data itu kita harus terlebih dahulu, dan juga biasanya tidak mempertimbangkan semua nilai data. Selanjutnya kita akan bahas modus. Modus ini adalah ukuran pemusatan, perhitungan pemusatan data yang sangat sederhana, karena kita hanya perlu mencari ataupun melihat nilai mana yang paling sering dalam suatu data itu. Maka modus ini kita definisikan adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, maka dari itu modus ini sangat berguna untuk data kategorik, misalnya untuk mengetahui jenis penyakit yang paling banyak diderita pasien. Namun kelemahannya adalah kadang suatu data itu bisa tidak memiliki modus ataupun memiliki lebih dari satu modus. Gimana maksudnya? Dalam suatu data itu bisa aja tidak ada modusnya, juga bisa aja satu ada, bisa juga hanya satu modusnya, ataupun bisa lebih dari satu, ataupun yang kita sebut dengan multimodal. Selanjutnya, pemilihan ukuran pemusatan. Pemilihan pemusatan di data itu penting sekali agar hasil analisis kita itu lebih akurat. Selanjutnya, penerapan dalam bidang kesehatan. Dalam rekam medis khususnya, min ini biasa digunakan untuk menghitung rata-rata lama rawat pasien, median untuk melihat nilai tengah kunjungan pasien, dan modus digunakan untuk mengetahui penyakit yang paling sering terjadi. Maka dari penggunaan data menggunakan perhitungan min, median, modus ini bisa membantu dalam perencanaan, evaluasi, bahkan pengambilan suatu keputusan. Kesimpulan dari materi kita ini adalah dimana min, median, modus ini, dimana min adalah rata-rata keseluruhan data, median itu lebih stabil terhadap data ekstrim, dan modus menentukan nilai yang paling sering muncul. Maka pemilihan ukuran yang tepat bergantung pada jenis dan distribusi data. Penggunaan ketiganya ini juga secara bersama memberikan gambaran data yang lebih lengkap. Dengan memahami ketiga ukuran pemusatan ini, kita bisa membaca dan juga menganalisis data dengan lebih baik. Maka untuk memperdalam pemahaman kita bahas soal Asmus. Mana yang pertama ini adalah seorang petugas rekam medis ingin menghitung rata-rata lama rawat inap pasien di sebuah rumah sakit selama 5 hari. Datanya yaitu 3, 5, 4, 6, dan 7. Berapa ya kira-kira rata-rata lama rawat pasien tersebut? Nah, langsung saja kita masuk pembahasannya ya. Kita masuk ke rumus min, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Maka kita tadi punya data 3, 5, 4, 6, dan 7. Maka sigma X per N yaitu jumlah data per banyak data. Kita jumlahkan semua data, hasilnya 25, dibagi dengan banyak data yaitu 5, 25 bagi 5 adalah 5, maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, yang kedua yaitu seorang petugas rekam medis mencatat jumlah kunjungan pasien rawat jalan selama 7 hari berturut-turut, yaitu 80, 75, 90, 70, 85, 78, dan 82. Berapakah median dari data tersebut? Oke. Masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama kita harus mengurutkan data.
di mana datanya kita urutkan seperti ini: 70, 75, 78, 80, 82, 85, dan 90. Yang kedua, kita masuk ke rumusnya. Karena ini berhubung datanya data ganjil, maka kita langsung masuk rumus xn tambah 1 per 2, yaitu xn berarti 7 tambah 1, 7 tambah 1 per 2 sama dengan 4. Maka data keempat dari urutan data yang sudah kita urutkan yaitu 80. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, seorang petugas rekam medis menganalisis jenis pelayanan rawat jalan di sebuah puskesmas selama 10 hari dengan kode. 1 itu KIA, yang kedua promotif preventif, yang ketiga itu penyakit dalam, dan keempat itu gizi. Maka data yang diperoleh adalah 3123431323. Mereka apakah modus dari data tersebut? Jawabannya adalah kita hitung semua frekuensi. Untuk nilai 1 berapa kali muncul, untuk 2 berapa kali muncul, 3, 4. Maka dari banyaknya sudah kita analis berapa kali muncul setiap data, maka modus ataupun yang nilai yang paling sering muncul di sini adalah 3. Maka jawabannya adalah C. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.